Selamat siang teman-teman, saya Francisca Wayakei, NIM 17030303096, kelas B reguler pagi, jurusan Sosiologi semester 7, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Video kali ini saya akan membahas buku ke-6 dari mata kuliah Sosiologi Terapan dengan judul Sosiologi di Usia Internet. Studi internet sering menjadi usang antara menulis dan publikasi. Perkembangan internet sebagai teknologi, media, dan ruang sosial memiliki tanggapan akademis yang baik dan benar-benar melampaui itu. Di atas dekade terakhir, seluruh sifat dan bentuk internet telah berubah drastis jauh dari akar sejarahnya dalam komunitas riset militer dan akademis dan menuju bentuk komersial dan massa. Internet dipelajari oleh pendiri ayah terkubur jauh di bawah pertambangan saluran dan lapisan internet modern. Visi internet optimis, komunitarian, egaliter, dan partisipatif masih bertindak sebagai ideologi dasar internet, tetapi struktur yang disokongnya tidak lagi mirip dengan yang ada di masa awal. Buku ini membahas posisi internet dalam sosiologi modern, mengingat dampaknya terhadap sosiologi sebagai disiplin ilmu dan alasan mengapa ia menempati posisi yang tidak biasa dalam beasiswa modern. Munculnya internet telah membuat para ahli teori menyerukan revisi mendasar pemahaman sosiologis di bidang inti kehidupan sosial. Dengan munculnya internet ini, kelebihan informasi akademis telah mencapai proporsi yang sangat besar. Seperti halnya informasi di internet, analisis internet telah berlipat ganda menunjukkan bahwa volume material baru tidak mungkin untuk mengimbangi. Namun, gaya yang mendorong perkalian ini masih sama dengan yang diidentifikasikan oleh Moskow, sifat wacana yang didistribusikan di dalam akademi. Internet adalah teknologi yang menyentuh dan mempengaruhi banyak orang aspek kehidupan kita. Maka tepatlah bahwa itu dipelajari dari perspektif dari semua disiplin ilmu. Studi internet yang tidak memiliki struktur disiplin dan sebaliknya terletak di setiap disiplin ilmu dan setiap arena akademik, kemungkinan penggandaan dan kelebihan informasi sangatlah luas. Internet dirancang untuk mengatasi hambatan kelembagaan untuk kerjasama dan penyebaran informasi. Ini adalah desain hiperlink modern secara tidak sengaja juga mengatasi pembagian pengetahuan. Seperti yang ditunjukkan oleh Herbert Dreyfus, logika hiperlink adalah logika keterkaitan semua elemen, sedangkan organisasi sosial pengetahuan di era pra-hiperlink adalah hierarki yang lebih luas dan kelas yang lebih luas, yakni pengetahuan masing-masing termasuk yang lebih sempit di bawahnya. Hiperlink dapat mendukung hubungan antara segalanya dan segalanya yang lain. Dengan demikian, internet memberikan contoh yang jelas tentang benturan dua orang yang saling menguntungkan, mengelaborasi logika, spesialisasi, dan koneksi. Secara umum, ada 3 karakteristik utama dari internet dalam literatur, yakni sebagai ruang sosial, sebagai media, atau sebagai teknologi. Dalam praktek sehari-hari, orang pergi sekitar menggunakan konstruksi teoritis dan skema yang sosiolog menghasilkan untuk menggambarkan perilaku mereka. Dengan demikian, bagi pengguna sehari-hari, mungkin internet menjadi semua ini secara bersamaan atau tidak satu pun di atas. Poin adalah saat kita sebagai sosiolog berbicara tentang internet, kita cenderung bimbang di antara ini definisi cukup bebas
dan seringkali tanpa pengakuan apapun akal sedang dirujuk. Melihat internet sebagai ruang sosial, seperti yang dilakukan oleh banyak ahli teori awal, adalah dengan memahami pengalaman online seperti yang berada di tempat lain secara harfiah, agora atau tempat lain dari teori politik. Jika kita memahami internet sebagai tempat, kemudian implikasi tertentu mengikuti, di antaranya tindakan orang itu dapat dipahami sebagai perilaku sosial dengan menggunakan alat yang sama yang kita gunakan memahami perilaku sosial di lingkungan lain. Ini juga berarti teks itu online adalah atau bisa menjadi bentuk interaksi sosial daripada katakanlah bentuk seni. Apa latar depan ini yang relevan dengan studi tentang internet, kemudian kelompok dinamika, bentuk interaksi, jumlah waktu yang dihabiskan untuk online, dan caranya bahwa internet sebagai tempat berpotongan atau gagal bersinggungan dengan sosial lain arena dalam hidup kita. Imajinasi sosiologis tidak mencakup konsepsi sosial, lingkungan sebagai agen, tetapi teknologi, seperti yang dibahas dalam buku ini, memiliki status yang berbeda dalam teori sosial dan bidang studi teknologi diselenggarakan di sekitar diskusi tentang potensi teknologi untuk berperilaku aktor dan sejauh mana mereka dapat dipahami sebagai agen otonom. Lingkungan sosial sebagai sesuatu selain media di lingkungan konektivitas adalah topik yang diperdebatkan dengan hangat. Lintasan studi teknologi selama beberapa dekade terakhir juga telah mengarah pada dekomposisi gagasan bahwa teknologi dan sosial menempati berbeda lokasi, posisi yang seperti yang saya katakan di bagian 4, diskusi seputar internet telah menjadi lebih publik dan lebih mendesak. Dominasi pendekatan dampak mengungkapkan salah satu sentralnya asumsi badan sastra ini, yaitu pembentukan komunitas itu online didorong oleh logikanya sendiri. Logika yang terkait dengan teknis kemampuan internet itu sendiri atau logika modernitas yang internet mengungkapkan. Dari sudut pandang sosiologi, ini agak tidak membantu sebagai firasat sosiologis akan mengarahkan praktisi untuk melihat dampak sebagai menjalankan cara lain, yaitu menuju pemeriksaan jalan komunitas offline, mengatur yang online, dan memang inilah yang paling sering ditemukan di studi tentang keduanya. Pada dasarnya, pendekatan ini merepresentasikan variasi komunitas pendekatan dampak, meskipun pada tingkat makro. Namun, kekhawatiran terakhir mengartikulasikan dan latar depan mengubah konsepsi kekuasaan dan ketidaksetaraan sebagai lebih problematis sentral daripada pendekatan dampak sosial atau komunitas. Kekuasaan dan ketidaksetaraan juga merupakan bidang utama di mana teori sosiologis berada dikatakan membutuhkan perbaikan sebagai akibat dari munculnya dan kebangkitan internet. Selama dekade terakhir, sosiolog telah diminta untuk mempertimbangkan kembali mereka keterikatan pada definisi tradisional pekerjaan atau struktural kelas di mendukung yang lebih berteknologi dan media sentris. Kelas sosial memiliki menjadi didasarkan pada gagasan yang lebih luas tentang inklusi dan akses, di mana akses dipahami sebagai kemampuan untuk menggunakan dan mengeksploitasikan media baru. Jadi LAS misalnya berpendapat bahwa di bawah tatanan informasi baru, eksploitasi tidak lagi menjadi cara yang berguna untuk memahami pengoperasian kekuasaan karena kurang sentral bagi operasi dinamika kekuasaan daripada pengecualian. Bagi LAS, pemahaman tentang eksklusi sebagai lokus kekuasaan dikembangkan menjadi model tripartit struktur sosial,
Ini mengambil bentuk bagian tengah besar dari termasuk elit kekuasaan kelas atas yang dikecualikan sendiri, yang mereka identifikasi sebagai elit global, memungkinkan mereka untuk mengisi dari diri sendiri ruang nasional atau lokal mereka dan termasuk diri mereka di tingkat global, dan sebuah kelas bawahnya dari mereka yang dikucilkan secara paksa, mereka yang kekurangan sumber daya untuk membuatnya koneksi pribadi dan termasuk atau dikecualikan dari budaya nasional atau lokal. Pada tingkat menengah, sosiolog sangat memperhatikan kemampuan kelompok dan gerakan sosial tertentu untuk mengakses secara efektif sumber daya. Untuk memahami sosial dan global, stratifikasi sebagai pertanyaan inklusi atau eksklusi dalam mengambil yang agak berbeda pendekatan kekuasaan yang sebelumnya diterima dalam sosiologi. Secara dangkal, diskusi ini mungkin mengingatkan kita pada teori kelas yang didirikan ide modal sosial atau budaya. Permainan penyertaan atau pengecualian muncul pada pandangan pertama untuk menyelesaikan pertanyaan tentang sumber daya yang bisa diatur oleh individu. Apakah ini sumber daya modal sosial? Disederhanakan secara kasar menjadi siapa yang Anda kenal, atau sumber daya modal budaya yang membuka gerbang bidang tertentu. Jadi itu sejajar dengan teori kelas seperti yang diusulkan oleh Bourdieu, di mana situasi kelas dipandang sebagai direproduksi melalui modal budaya, melalui kepemilikan non-materi sumber daya yang memungkinkan individu untuk mendapatkan akses ke bidang tertentu dan memaksimalkan posisinya di dalamnya. Setelah perang, Amerika Serikat memasuki periode ekonomi dan ketenangan sosial yang didirikan atas monopoli sumber daya dunia dan kendali atas keamanan internasional. Ini digembar-gemborkan oleh ahli teori seperti Bell sebagai yang baru usia akhir dari antagonisme sosial, bahwa prediksi optimis ini gagal selamat dari kerusuhan sosial tahun 1960-an, tidak mencegah kebangkitan mereka, dan sejak tahun itu kita telah melihat munculnya dominasi dari beberapa teori yang berlaku tempat serupa. Dari jumlah tersebut, teori masyarakat informasi menempati tempat sentral, dan setelah adopsi massal internet di barat, para sarjana telah kembali ke pertanyaan yang diajukan oleh badan teori ini. Pada dasarnya, teori masyarakat informasi bergantung pada gagasan bahwa penyebaran luas teknologi informasi baru berfungsi untuk mewujudkan mengakhiri konflik kelas dengan mengakhiri kelas pekerja. Baik teman-teman, itulah materi yang sudah saya paparkan. Semoga materi ini bermanfaat untuk teman-teman dan untuk kita semua. Terima kasih.